Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV Riau, bertemu kembali kita dalam podcast Rumah Keluarga Indonesia PKS Riau dengan saya Dr. Gigi Fatimah. Kali ini podcast RKI Riau akan mengangkat tema Keluarga Kokoh Riau Bangkit. Di sini sudah hadir bersama kita seorang narasumber. Beliau merupakan seorang penggiat pendidikan, juga merupakan konsultan keluarga dan juga merupakan ketua RKI Riau. Kita sapa dulu Bu Kasmidar SPD. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang bertemu dengan Ibu kali ini dalam acara podcast Rumah Keluarga Indonesia Riau. Baik, Bu, dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-37 juga bersempena dengan Provinsi Riau yang baru saja memperingati hari jadinya ke-65 dan kali ini Provinsi Riau mengambil tagline Riau Unggul. Nah, menurut Ibu bagaimana peran keluarga untuk mencapai tagline dari Provinsi Riau ini? Iya. Terima kasih Bu Dr. Gigi Fatimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Alhamdulillah pagi kita bisa berbincang ya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan kita. Sebelumnya tentu kita mengucapkan dulu ya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dan sempena 65 hari jadi Provinsi Riau, betul sekali. Semoga Allah senantiasa selalu membimbing kita Amin. dan bangsa ini dan tentunya khusus Riau untuk menjadi bangsa yang kokoh ya sesuai dengan tagline kita hari ini. Riau unggul dan Riau bermarwah. Unggul dan bermarwah. Baik ya. Baik Ibu Fatimah ya. Tadi bagaimana peran keluarga ya, betul sekali dalam menyikapi ya mencapai Riau Tangguh ini iya. ya. Kalau kita bicara tentang Riau Tangguh, tentu kita mesti bicara tentang sumber daya manusianya ya. Betul Bu, sekali, Fatimah, betul ya. sekali, Bu. Karena sumber daya manusia itulah yang utama inti dari pembangunan sebuah bangsa. Betul sekali. Nah, kalau juga kita lihat ya, ternyata Riau ini permasalahan terbesar utamanya itu adalah permasalahan klasiknya itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia, Allah, Ibu ya. Padahal kalau dari kuantitas iya. itu begitu banyak ya, Bu ya. Sebenarnya orang-orang pintar. Tapi ternyata 3 hal yang menjadi permasalahan krusial dari Riau hari ini adalah termasuk ada yang pertama itu adalah sumber daya manusianya. Nah, ini tentu menjadikan sebuah perhatian khusus bagi kita ya, terutama pemerintah dan juga tentu masyarakat pada umumnya. Bahwa Riau Tangguh adalah visi jangka Riau menengah, Unggul ya, Bu ya. Riau Unggul adalah visi jangka menengah yang sudah menjadi tujuan dari pemerintahan terutama di pemerintahan periode ini ya 2019 sampai 2024 gitu. Bahwa untuk mewujudkan sebuah visi Riau yang unggul dan tangguh, seperti saya katakan tadi, tentu berangkat dari sumber daya manusia yang tangguh. Betul sekali. Ya. Dan itu berawal dari mana? Yaitu dari keluarga. Sebagai lingkup terkecil, betul sekali, terkecil Ibu. dari pembentukan manusia-manusia tangguh itu. Kita tidak bisa melepaskan ya bahwa keberadaan sebuah keluarga itu sangat penting gitu. Sangat penting bagi pembangunan sebuah negeri. Itu udah jelas gitu ya. Dan ketika kita bicara juga tentang manusia tangguh, maka kita tentu akan bicara tentang sebuah pendidikannya. Pendidikan, betul sekali. Hari ini dikatakan apakah pendidikan ya di Riau ini sudah bisa mendukung ya untuk terwujudnya sebuah Riau yang unggul dan tangguh tadi gitu ya. Dan ini juga bisa kita lihat dari fenomena-fenomena ya yang setiap tahun hari ini ya, bagaimana kebetulan saya juga beberapa waktu lalu ya melihat ya kondisi masyarakat yang pendidikannya akses terhalangi gara-gara karena adalah masalah
yang berhubungan dengan administrasi juga, Iya. kemudian biaya juga gitu. Iya, yang seharusnya itu menjadi hak dari setiap warga hak negara, dari Ibu ya. Setiap warga Iya. negara gitu ya. Betul. Dan ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat klasik juga sebetulnya Bu Fathia, dari Betul. tahun ke tahun kita Betul lihat sekali. gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin saya mengikuti juga ya advokasi yang dilakukan oleh para anggota Dewan PKS gitu Iya. ya. Bagaimana memberikan pelayanan, kemudian bagaimana memberikan advokasi ya dalam rangka untuk mewujudkan bahwa Setiap anak berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. bagi Betul sekali, mereka. Ibu. Iya, betul Tidak sekali. terkecuali apakah mereka itu memiliki ekonomi yang kurang dan sebagainya. Betul sekali. Dan ini tentu kalau bisa gitu ya, kita sebagai warga negara yang memang secara undang-undang dijamin gitu ya, Iya. bahwa semua warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam artian berhak mendapatkan pendidikan ini adalah jangan ada namanya kasta lagi gitu. Betul, betul. Tapi yang kalau seandainya pendidikan itu adalah hak seluruh warga negara, artinya dengan parameter-parameter yang memang secara wajar bisa diikuti, Mudah diakses. maka seharusnya seorang anak itu bisa saja masuk gitu. Betul sekali, Ya, Ibu. tanpa harus mengorbankan nilai-nilai bahkan harga dirinya, Betul bahkan gitu sekali, ya, iya. bahkan untuk mendapatkan sebuah akses pendidikan dia harga dirinya pun harus Iya, digadaikannya. betul, Dan itu betul kita temukan sekali. hari ini. Betul. Gitu. Nah, mungkin kondisi seperti ini juga harus menjadi perhatian kita ya, terutama bukan hanya mungkin pemerintah Bu Fathia, Betul. masyarakat juga gitu Iya. ya, masyarakat juga. Bisa jadi mungkin di sekeliling kita, lingkup RT mungkin Iya. ya. Ada di RT itu memang keluarga yang tidak mampu, yang dia secara ekonomi tidak tidak memiliki Kemampuan ya. ketika pendidikan itu harus berbayar, Harus begitu ya, Bu ya? berbayar, Betul. kemudian harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain. Betul gitu kan. sekali, Bu. Nah itu tanggung jawab siapa gitu? Iya, Ya iya. masyarakat di sekitarnya gitu. Iya. Kan masyarakat kita itu juga memiliki kemampuan yang berbeda ya. Betul. Berbeda. Jadi ketika saya, dan kebetulan saya juga menemukan hal yang seperti itu kemarin Bu Fathia, Iya. bahwa jangan sampai gara-gara ketidakmampuan ekonomi maka Anak-anak jadi putus anak-anak sekolah. putus sekolah, Betul sekali. kemudian dia tidak mendapatkan haknya untuk Betul. menjadikan ilmu itu bisa membuat dia lebih bermanfaat nantinya. Betul ketika sekali, sudah karena ini besar, akan gitu. menghambat cita-cita Riau yang Betul. ingin jadi unggul ya Bu. Betul, Dan ini seperti juga akan membentuk keluarga-keluarga yang tidak tangguh ke depannya ketika anggota keluarga itu tidak mempunyai pendidikan yang Iya, sebetul. layak ya, sehingga mereka dewasa nanti. Baik Ibu, kemudian ketika kita berbicara tentang keluarga, ketika kita berbicara tentang membangun rumah tangga gitu, tentu tidak terlepas dari satu anggota keluarga yang bernama perempuan atau istri, Ibu ya. Iya. Nah, di sini menurut Ibu bagaimana peran istri ini secara teknis ya, secara nyatanya untuk membangun, mengokohkan keluarga itu, yang mana tujuan jangka panjangnya ini adalah terbentuknya Riau unggul tadi. Bagaimana peran perempuan secara teknis Ibu dalam mempertahankan, mengokohkan rumah tangga mereka? Silakan Ibu. Iya. Kalau kita lihat dari sebuah kata-kata hikmah yang sering kita dengar ya Bu Fathia, bahwa perempuan itu adalah tiang negara gitu ya. Betul sekali ya. Kalau perempuan itu sukses dan bagus, maka Sukseslah sebuah negara. sukseslah sebuah negara. Nah ini sebetulnya adalah sebuah motivasi bagi kita sebagai seorang perempuan ya, bahwa sesungguhnya keberadaan kita tuh begitu pentingnya. Penting sekali, betul. Ya, dalam mewujudkan sebuah negara yang bermartabat tadi Iya, ya. khususnya yang di Riau unggul, ya, Bu ya. Khususnya di Di Riau Riau. gitu. Artinya ya, ketika seorang perempuan menyadari hal tersebut ya, ketika dia mengalami hal-hal yang bermasalah dalam rumah tangganya, maka dia akan kembalikan hakikat jati dirinya tadi, bahwa Keberadaan dia adalah dia. pembangun ya, Rumah penguat tangga. dari sebuah bangsa. Betul sekali. Ketika dia tidak kuat, ketika dia adalah orang yang lemah, maka Iya. dia termasuk salah satu unsur yang akan melemahkan negara tersebut. Bukan hanya sekedar rumah tangganya Bukan saja. hanya rumah tangganya. Masya Allah, Tapi betul kan sekali. Bukankah sebuah negara itu kan dibangun Terdiri oleh dari begitu banyak rumah tangga dan keluarga ya Ibu ya. keluarga. Betul Nah sekali. ini yang juga harus kita pahami bersama gitu ya. Kadang memang kondisi zaman ya, Betul. hari ini sudah melupakan kodrat-kodrat seperti itu bagi seorang perempuan. Bahkan ada perempuan yang
dengan secara terang-terangan mengatakan ke orang tua nih ada seperti ini. Ibu jangan berharap cucu dari saya ya. Nah, begitu sudah ya, merencanakan bahwa tidak akan menyambung peradabannya betul, ya, tidak memutus generasi begitu ya Bu ya kira-kira, Masya Allah. Gitu, iya. Seorang perempuan dan saya menyatakan Masya Allah ya, maksudnya itu kembali kepada kemunduran ya, iya, gitu. Bagaimana kalau semua perempuan berpikir seperti itu, maka mau jadi negara akan kita akan apa, gitu. Kehilangan wanita-wanita hebat yang akan melahirkan generasi betul yang akan menguatkan bangsa ini. Betul gitu. sekali. Jadi karena itu tadi ya, perempuan itu adalah sentral sebetulnya dalam sebuah rumah tangga. Sendi-sendi sendi-sendi yang akan menguatkan. Betul sekali. Sehingga ketika sendi-sendi itu mulai keropos maka siap-siaplah rumah tangga itu juga akan keropos. Dan berakhir kepada negara, dan ketika kita di Riau juga akan berdampak untuk perkembangan Riau itu sendiri. Baik Ibu, menarik sekali ini Bu. Tetapi hari ini ketika kita melihat ya Bu ya, data yang keluar dari BPS tahun 2021 itu mengatakan bahwa Riau itu cukup berprestasi Bu di tingkat perceraian. Ini sebuah data yang cukup menyedihkan ya. Dan yang lebih memilukan lagi itu bahwa di sebagai tingkat 9 nasional itu tingkat perceraian ya Bu ya, maka itu dikatakan bahwa dipenuhi atau sebagian didominasi gitu, bahwa gugatan itu dilayangkan oleh perempuan atau para istri. Nah ini bagaimana Bu? Ini Riau ya untuk bagaimana pendapat Ibu ya mengenai hal ini gitu? Ya, sebetulnya ini sebuah prestasi yang tidak perlu diapresiasi ya Bu. Betul sekali. Ini adalah sebuah langkah mundur ya, yang sangat menyedihkan kita sebetulnya. Betul sekali. Seperti saya katakan tadi, ketika seorang perempuan tidak mau lagi peduli dengan sebuah rumah tangga, maka itu adalah awal sebuah kehancuran sebuah bangsa. Betul ini sekali. Tugas siapa nih seharusnya yang harus mengingatkan ini? Betul sekali Bu. Tentu tugas orang-orang yang memiliki kebijakan di sini, terutama kebijakan yang bisa mengakomodir kepentingan perempuan dalam rangka menjalankan perannya sebagai seorang perempuan di rumah tangganya. Betul sekali. Karena memang kita tidak bisa juga dipungkiri Bu Ifat ya. Kadang seorang perempuan itu bisa begitu apatis dengan rumah tangganya gitu ya. Bisa jadi permasalahan di keluarganya itu dia sudah tidak bisa lagi untuk di luar kapasitas dia untuk mencoba bertahan. Betul sekali bertahan. Namun dengan sistem yang ada, dengan kebijakan-kebijakan sebenarnya yang dapat bisa membantu para perempuan. Contohnya apa Bu Fat ya? Contohnya seandainya ada sebuah peraturan yang berhubungan dengan memberikan kelonggaran yang sangat fleksibel sekali kepada ibu-ibu bekerja umpamanya ya, maka dia itu akan mengurangi tingkat stresnya mungkin dalam menjalani peran dia sebagai ibu ketika dia umpamanya menyusui, dikasih waktu yang cukup. Kemudian ketika dia cuti melahirkan gitu, seperti itu ya. Kemudian dia mendapatkan akses transportasi yang dia itu lega untuk bisa mengeksplorasikan kemampuannya. Mungkin itu akan sehingga menjadi seimbang ya Bu ya kehidupan, dia bisa menjalankan perannya di dunia kerja, kemudian peran juga sebagai itu istri dan ibu di rumah ya, dan juga peran dia di masyarakat ya Bu ya. Kalau seandainya itu bisa diakomodir kepentingan-kepentingan itu, mungkin saya rasa ya perempuan akan agak berkurang stresnya, lebih kuat untuk bertahan. Karena kita tidak juga dapat dipungkiri ya, tidak semua juga sebuah sistem keluarga itu yang sempurna kondisinya. Betul sekali. Begini Bu Fat, seorang suami yang bekerja, kemudian istri yang di rumah saja kan tidak juga seperti itu, karena sebagian besar hari ini wanita bekerja. Betul sekali Bu. Tapi apakah itu menjadi hal yang sangat hal yang mesti membuat sebuah rumah tangga itu harus gagal atau harus hancur berantakan? Betul. Tidak juga. Seharusnya dia tetap bisa bertahan ketika komponen-komponen di sekelilingnya itu bisa semuanya membantu. Iya betul sekali. Baik Ibu, ketika kita mendapati di masyarakat itu keluarga mempunyai kelemahan ya, kemudian keluarga itu mempunyai kekurangan atau masalah, ini sebenarnya dari mana Ibu kita harus memperbaiki, sehingga dari mana seharusnya kita mengurai masalah ini gitu. Itu bagaimana Ibu? Nah,
sebetulnya ketika ada permasalahan dalam sebuah keluarga itu harusnya secepatnya kita urai ya Bu Fat ya. Jangan sampai itu seperti bola salju ya, yang kemudian ditahan, kemudian dianggap sebuah hal yang sepele, kemudian menumpuk ya di suatu hari ya. Mencari tempat lain sebagai pelarian gitu. Seperti saya katakan bahwa semua orang tuh pasti akan bermasalah dalam keluarganya. Betul sekali ya, Bu. Masalah dalam keluarganya, tidak ada yang tidak bermasalah ya. Tapi bagaimana dia Sikap, mengelola masalahnya itu, kemudian bagaimana sikapnya tadi, kesabaran dia, terutama perempuan ya Betul sebagai sekali. Sumber kekuatan yang sangat stabil ya Iya. dalam sebuah keluarga, maka itu ya mungkin yang bisa membuat sebuah rumah tangga itu tetap bertahan. Betul ya. sekali, Tapi Bu. kemudian kita kembalikan kepada apa tujuan kita berumah tangga. Betul. Ya. Bahwa berumah tangga itu bukan hanya masalah yang enak-enak saja. Betul sekali. Ya. Atau yang bahasanya kalau banyak kita lihat di medsos itu yang yang membuat baper-baper gitu semua Iya, gitu ya. semua Tapi ada yang pahit juga betul gitu. sekali, Namun yang pahit itu sebetulnya akan membuat kita lebih kuat Lebih lagi kuat, Bu Fat, betul. gitu. Bukankah seperti Lebih realita iya, ya. lebih Itu yang realita. sebenarnya kehidupan rumah tangga ya Bu iya, ya. gitu. Nah, Betul itu kita sekali. harus betul menyadari itu. Kita nggak boleh mengatakan bahwa rumah tangga itu selamanya Bahagia, menikmati bulan bulan madu. Ya, Sebenarnya gitu. bisa ya Bu ketika menyikapinya dengan benar ya. Iya seperti betul. itu. Tapi yang indah-indah itu tidak akan selalu ada. Iya. Pasti akan ada yang namanya tantangan, kemudian keterjalan, kemudian Betul ada sekali. onak dan duri itu udah jelas. Iya. Tapi ingat itu dikatakan Bagian dari penguatan rumah tangga itu sendiri. itu Betul akan sekali. semakin kuat ketika dia menghadapi masalah-masalah Betul, tersebut. betul. Jadi mengurainya bagaimana ya Iya, ketika bagaimana? terjadi sebuah permasalahan jangan ditumpuk, Betul. dikomunikasikan ya, komunikasi kita dengan pasangan kita, komunikasi kita dengan anak, ya, Bu ya. anak gitu ya. Betul. Bahwa kan sebetulnya permasalahan itu bukan hanya masalah suami istri kadang, Iya, ya, betul tapi sekali. masalah anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya gitu ya. ya. Nah itu harus dijalin komunikasi. Atau gitu dengan ya. keluarga besar barangkali Atau dengan ya Ibu keluarga ya. besar. Gitu. Iya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ada orang tua yang benar saja, tidak. Betul sekali, betul tidak sekali. selalu seperti itu. Anak kita adalah orang yang hidup di zamannya. Dia Dengan dengan perkembangan zaman, dengan informasi yang begitu Cepat sangat sekali. cepat dan Sehingga- dinamis. betul. Bisa jadi dia lebih baik tanggapan dia terhadap suatu persoalan Betul. daripada kita. Iya, ya. betul sekali, Nah itu sebagai yang harus orang juga tua. diakui sebagai orang tua ya. Nah tapi kontrol kita di situ apa? Betul ya, sekali. Kita memiliki nilai-nilai yang kelembutan tadi sebagai Betul. ibu ya. Kemudian Iya. sebagai bapak kita memiliki ketegasan ketika anak-anak kita itu sudah keluar dari jalur yang sebenarnya. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, ini menarik sekali ya. Nah kemudian bagaimana PKS sebagai sebuah partai politik memandang keluarga ini mempunyai peran penting demi kemajuan bangsa, dan secara khusus kita di Riau itu bagaimana PKS memandang sebuah keluarga, bahwa keluarga merupakan sebuah institusi yang akan dapat membantu cita-cita yang setelah direncanakan oleh bangsa dan pemerintahan Riau ini. Iya. Kalau kita bicara tentang bagaimana PKS memandang sebuah ketahanan keluarga ya, maka PKS adalah salah satu partai yang sangat peduli tentang ketahanan keluarga. Ini diwujudkan dengan apa? Dengan dibentuknya satu bidang ya yang khusus ngurusin tentang keluarga. Langsung ya, namanya khusus satu bidang. Satu bidang yang ngurusi tentang keluarga, yang namanya itu bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Baik. Nah, bagaimana bidang ini bisa dirasakan, mewujudkan ya, bisa dirasakan keberadaannya oleh masyarakat ya, tentu melalui program-program kerjanya. Yeah. Kita ada yang namanya RKI ya, yang Rumah Keluarga Indonesia ya, yang hari ini acara ini juga ditaja merupakan ya, dalam rangka ditaja oleh RKI ini ya, Rumah Keluarga Indonesia Riau ya Bu. Keluarga Indonesia Riau. Dan tentu kita berharap kepada seluruh perempuan di Riau khususnya ya, mari kita sama-sama untuk mewujudkan keluarga yang tangguh ini melalui kolaborasi dan kontribusi kita kepada masyarakat melalui wadah-wadah seperti ini ya. Ini dapat menjadi solusi dari semua permasalahan yang kita sebutkan tadi ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Ini bukti nyata PKS ya, bukti nyata PKS sebagai sebuah partai politik bahwa di sini PKS sangat peduli dengan keluarga. Sebenarnya juga ini menuju kepada pencapaian cita-cita tadi Riau unggul dan juga secara bangsa menjadi bangsa yang kuat. Nah Ibu, baik.
Apakah PKS melalui bidang perempuan dan ketahanan keluarga juga program Rumah Keluarga Indonesia itu mempunyai sebuah gambaran yang ideal? Bagaimana sih gitu ya Bu ya? Bagaimana sih menurut PKS ya sebuah keluarga yang ideal tersebut ya? Bagaimana pandangan Ibu? Iya. Kalau kita bicara tentang sebuah keluarga ideal, tentu kita tidak pernah meninggalkan rujukan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya, bahwa baiti jannati, rumahmu adalah surgamu. Yeah. Artinya sebetulnya sebuah keluarga itu bisa dikatakan sempurna ya ketika orang yang berada dalam keluarga itu merasakan bahwa rumah tinggal itu dalam sebuah surga. Jadi parameternya bukan ekonomi, parameternya bukan itu ya Bu ya, itu bisa saja dan bisa juga tidak. Tetapi bagaimana tadi keluarga ya merasa bahwa ketika mereka pulang ke rumah bahwa mereka berada di surga mereka, gitu. Seperti itu. Surga itu kan sebetulnya banyak kenikmatan ya, bukan hanya masalah kenikmatan yang sifatnya kenikmatan apa ya? Secara materi. Materi ya, betul sekali. Tapi ya ketenangan. Betul sekali Bu. Kemudian ada keseimbangan peran di situ ya. Jadi di situ gitu ya. Tapi kalau seandainya itu tidak didapatkan di rumahmu gitu ya, maka artinya kamu belum bisa menyatakan keluargamu belum bisa dikatakan bahwa keluargamu itu belum jadi ideal gitu ya Bu ya. Gitu. Belum. Jadi bisakah kita mewujudkan sebuah keluarga ideal itu di dunia ini? Bisa gitu. Ketika kita paham dengan apa fungsi, kemudian hak dan kewajiban kita masing-masing. Keseimbangan di antara anggota-anggota keluarga. Dan ini yang menjadi central control di sini adalah siapa? Perempuan. Iya, kembali kepada tema kita hari ini. Ya. Yang dapat membantu keluarga kokoh sehingga Riau bisa bangkit. Nah, baik Ibu. Selanjutnya sebenarnya apa dalam keluarga itu sebuah permasalahan yang sangat krusial ya, permasalahan mendasar yang seharusnya diantisipasi ya oleh setiap anggota keluarga sehingga keluarga itu terhindar dari kehancuran ya. Itu bagaimana Ibu? Iya. Kalau kita bicara tentang sebuah permasalahan ya, sebetulnya semua permasalahan itu tergantung orang yang menyikapinya. Iya. Ada mungkin permasalahan Bu Fat bagi saya mungkin tidak menjadi masalah tapi gitu. Bagi Bu Fat mungkin masalah. Betul sekali. Nah itu sesuatu yang wajar ya. Tapi yang krusial sebetulnya dalam permasalahan rumah tangga itu adalah bagaimana kita saling menghargai ya. Saling menghargai. Suami bisa menghargai istri, istri bisa menghargai suami, begitu juga anak bisa menghargai orang tuanya, kemudian orang tua pun harus menghargai anak. Kalau menurut saya saling menghargai. Iya. Tidak hanya masalah kasih sayang itu akan muncul karena itu tadi saling menghargai gitu. Keinginan ya. Keinginan karena saling menghargai ya. Bahasa saling menghargai itu sebetulnya mempunyai efek yang sangat luas sih Bu. Lebih dominannya adalah ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah itu Bu Fat gitu. Jadi tadi baiti jannati akan terwujud bahwa rumahku adalah surgaku. Gitu. Ketika semua komponen keluarga itu ingin saling menghargai. Baik. Jadi efek saling menghargai itu apa? Bahwa kita ingin memberikan kesenangan kepada orang lain. Betul sekali ya. Dan kalau itu semua ada di rumah itu, saya rasa tidak ada permasalahan. Tidak ada masalah. Betul gitu. sekali. Suami ingin menyenangkan istrinya. Betul. Gitu ya. Sesuai dengan kemampuannya ya. Begitu juga dengan istri. Betul sekali. Aku ingin menyenangkan istri aku. Betul kemudian sekali. Anak begitu juga gitu. dengan anak. Iya. Jadi kalau intinya seperti itu sih kalau menurut saya ya. Jadi permasalahan itu tetap akan ada selama kita bisa mengelolanya, kemudian di situ kita harus saling menghargai. Menghargai. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan yang akan Ibu sampaikan kepada pemirsa di rumah terkait diskusi kita hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ifat ya. Sebelum kita tutup acara ini, dalam menyikapi permasalahan di rumah tangga ya, ada yang namanya filosofi haji ya dalam rumah tangga itu, yaitu
kita ketahui bahwa ketika orang beribadah haji itu ada hal-hal beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan ya, terutama ya sebetulnya intinya dalam rangka untuk menjadikan diri orang tersebut menjadi lebih baik tentunya. Nah itu kita bawa kepada keluarga kita. Yang pertama pelaksanaan ibadah haji yang berhubungan dengan tawaf ya. Tawaf itu pertama wukuf ya. Wukuf ya. Adalah bentuk introspeksi diri, perenungan terhadap kondisi-kondisi diri ya atau kondisi keluarga, bahwa keluarga ini mau dibawa kemana sebetulnya. Yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Kemudian keluarga ini memiliki tujuan akhir, apa sih sebetulnya tujuan akhirnya gitu. Betul. Apakah hanya untuk dunia saja atau ada yang lebih jauh yaitu di akhirat sana gitu. Nah ini harus sering diulang-ulang Bu Fat gitu. Ya. Karena kalau tidak dia akan blur nanti dan tujuan dipahami dari, oleh setiap anggota. Dan dipahami oleh setiap anggota. Seorang pemimpin keluarga bapak gitu ya, dia menyampaikan tujuan keluarganya tuh kita mau kemana nih. Betul, gitu. visi dan misi. Ya disampaikan. Walaupun mungkin anak-anaknya masih kecil ya, nah tujuan keluarga kita ini mau masuk surga. Nah kita sampaikan gitu ya. Disampaikan kepada seluruh anggota. Iya. Sehingga kerangka masuk surga itu adalah kerangka yang senantiasa terngiang dalam pikiran mereka, dan itu sampai besar pun kita ingatkan selalu. Menjadi cita-cita bersama. Ya. Kemudian yang kedua adalah bermalam di Musdalifah ya. Bermalam di Musdalifah itu adalah unsur penguatan ya terhadap kemampuan dari anggota menganalisa ya, atau kalau bahasa manajemen itu SWOT ya, analisa SWOT gitu. Itu di situ apa yang mau kita ambil di situ, bahwa keluarga itu harus tahu apa kelemahan, mengukur kekuatan, tantangan apa yang akan dihadapi oleh keluarga ini 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Kan tantangannya berbeda-beda ya Bu Fatia. Anak yang usia 5 tahun nanti ketika dia di sekolah nanti SMP, SMA, kuliah gitu ya. Itu sudah harus bisa disikapi remaja, bagaimana menyikapi tantangan-tantangan itu. Kemudian apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh keluarga itu, pasti ada kelebihannya gitu. Yang harusnya diperkuat. Oleh anggota keluarga itu semua. Kemudian yang ketiga adalah melempar jumroh ya. Melempar jumroh adalah salah satu upaya dari semua anggota keluarga itu untuk melemparkan atau menghilangkan atau melepaskan segala keegoisme, keegoisan yang ada dalam diri masing-masing anggota keluarga itu. Fokus pada kebutuhan bersama, kebaikan-kebaikan bersama yang bisa kita kuatkan di keluarga itu ya. Karena kalau seandainya masih ada egoisme dalam diri masing-masing keluarga itu, tidak akan bisa mencapai tujuan yang sama, terhambat dan itu untuk akan mencapai menghambat tujuan. Kemudian yang keempat adalah tawaf ya. Tawaf dia. Tawaf itu adalah orang mengelilingi Ka'bah. Ini adalah proses yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa sebuah keluarga itu dengan segala permasalahannya, dengan segala kondisi dan dinamikanya, maka dia selalu tetap berada di edaran yang orbitnya gitu ya. Jangan sampai keluar dari situ. Dari situ dari mana? Dari ketentuan yang Allah sudah berikan kepadanya. Atau bahkan menghancurkan orbit itu sendiri. Menghancurkan orbit sendiri. Bahkan bahwa keluarga itu bermasalah ya biasa. Tapi bagaimana permasalahan itu masih tetap berada di orbitnya, diurai ya. Kemudian tetap berada di orbitnya tadi, kemudian disandarkan kepada yang memberi masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu selalu kita sampaikan kepada anak-anak kita, setiap ada permasalahan jangan pernah lari selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sa'i ya, berlari-lari ya, berlari. Itu adalah gambaran bahwa semua keluarga itu memiliki, harus mengeksplorasi potensi yang ada di keluarga itu dalam rangka apa? Dalam rangka itu melihat ya bagaimana keluarga itu bisa mempertahankan kehidupannya, baik secara materi atau maupun secara general gitu ya, bahwa keluarga itu dia dinamis. Maka ketika dia tidak melakukan hal-hal yang dinamis juga, maka dia akan mungkin saja keluarga itu akan kreatif dalam mencari solusi kreatif dalam mencari solusi. Jadi kondisi-kondisi seperti itu harus menjadi permasalahan yang bisa
dicari jalan keluarnya di keluarga Betul gitu. sekali. Jadi jangan sampai di keluarga itu satu orang tidak melakukan apa-apa, kemudian Betul, yang tidak lainnya memainkan perannya dengan tidak baik. memainkan peran dengan baik. Kemudian seorang bapak, seorang ibu, Begitu seorang juga dengan anak memiliki sadar dengan perannya masing-masing Betul gitu. sekali. Nah mungkin itu Bu Fathiyah yang bisa Iya. menjadi filosofi kita dalam Iya. menguatkan ketahanan keluarga kita agar menjadi keluarga yang tangguh ya, dan sehingga menjadi keluarga kokoh. menjadi keluarga kokoh dan sesuai itu dengan cita-cita masing-masing keluarga tentunya ya. Iya. Yang jelas cita-citanya tentu harus cita-cita yang mulia, bukan hanya cita-cita di dunia tapi juga sampai ke akhirat insya Allah. Sehingga membantu Rio untuk bangkit ya. Insya Allah. Amin, Baik, amin, terima amin. kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa PKS TV Riau, mempertahankan keluarga dengan belajar dari filosofi haji. Baik, demikian podcast Rumah Keluarga Indonesia Riau. Kali ini sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.